Pohon tumbang di sejumlah wilayah di Jakarta menimpa kendaraan dan merusak beberapa fasilitas umum. Cuaca ekstrim yang dipicu bibit badai siklon tropis di wilayah Samudra Hindia disebut menjadi alasan. Lantas, apa yang harus dilakukan masyarakat? Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juru kamera Bondan Wicaksono dari Jakarta Pusat. BPBD DKI Jakarta mencatat ada 13 pohon tumbang yang tersebar di 4 wilayah Jakarta. Ada di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan juga di Jakarta Barat. Dari data BPBD, setidaknya wilayah yang paling banyak adalah di Jakarta Pusat dengan 5 pohon tumbang dan 1 pohon sempal. Itu yang membuat saya tidak mau parkir di bawah pohon rindang. Walaupun sepoi-sepoi, tapi untuk beberapa hari ke depan, ini bukan pilihan yang tepat. Karena pada 12 Desember 2025 atau tepatnya pada hari Sabtu kemarin, ada pohon tumbang di kawasan Sunda Kelapa yang kemudian mengakibatkan beberapa kendaraan roda 4 ini tertimpa. Tidak ada korban jiwa dari data BPBD, tapi ini tentu jadi satu catatan karena beberapa akses publik akhirnya terdampak. Seperti misalnya tiang listrik, akses penunjuk jalan, kabel listrik, dan juga akses jalan yang sempat tertutup. Kalau melihat bagaimana situasinya pada pagi hari ini di tanggal 13 Desember, memang pohon yang tumbang dan juga pohon sempal yang kemarin tercatat oleh BPBD DKI Jakarta sudah dipotong ke bagian-bagian kecil dan nantinya akan dipindahkan ke tempat lain agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab, karena dari data BMKG sendiri setidaknya ada siklon badai tropis yang dijuluki 93S yang berada di sekitaran Samudra Hindia dan ini memicu cuaca ekstrim khususnya angin kencang di kawasan NTT, pesisir Jawa, dan juga di Selat Bali. Ya memang tidak terdampak langsung pada Jakarta, tapi bukan berarti tidak ada dampaknya sama sekali. BMKG juga memperingatkan bahwa cuaca ekstrim masih akan terus terjadi di Jakarta selama beberapa hari, seperti cuaca hujan deras dengan intensitas tinggi, angin kencang, dan juga bisa memicu angin puting beliung seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Jakarta. Hal ini menjadi catatan dan juga menjadi upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat untuk memitigasi. Bukan hanya tidak ada korban jiwa, tapi juga menghindari adanya kerugian masyarakat. Masyarakat sendiri bisa melakukan banyak hal. Salah satunya menghindari parkir di bawah pohon besar ataupun juga beraktivitas di bawah pohon besar. Tidak hanya itu, dengan adanya cuaca yang juga cukup ekstrim, masyarakat bisa menghindari aktivitas di luar untuk sementara. Sementara pemerintah daerah bisa melakukan beberapa hal seperti memotong beberapa dahan-dahan yang masuk ke area jalan ataupun juga mengantisipasi karena mengingat Jakarta ada sungai dan juga ada beberapa wilayah pesisir yang ini mengakibatkan adanya banjirop ataupun juga banjir di ibu kota. Sehingga yang kemudian harus dilakukan adalah menyiapkan beberapa pompa di beberapa wilayah. Niputu Trisnanda, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Jakarta.